Salam sejahtera untuk Bapak Ibu sekalian, Shalom. Di hari Paskah ini, saya berkerinduan untuk membagikan kebenaran firman dengan mengangkat tema Kristus telah bangkit, bukan sekedar kisah sia-sia. Dengan bacaan Alkitab Lukas 24 ayat 1 sampai 12. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat Paskah. Kristus sudah bangkit. Haleluya. Perkenankan saya memulai khotbah ini dengan ilustrasi. Pada suatu pagi, seorang anak kecil berlari menghampiri ibunya sambil berkata dengan penuh semangat, "Ibu, aku menemukan sesuatu yang luar biasa." Sang ibu yang sedang sibuk hanya menjawab singkat, nanti saja, itu pasti tidak penting. Namun anak itu tetap bersikeras hingga akhirnya sang ibu itu menoleh. Dan ternyata yang ditemukan anak itu adalah sebuah dompet berisi identitas dan sejumlah uang milik tetangga mereka yang sedang kebingungan mencarinya. Saudara, seringkali dalam kehidupan ini, sesuatu yang luar biasa bisa kita anggap biasa saja. Sesuatu yang penuh makna bisa kita pandang seolah-olah tidak penting. Dan itulah yang juga terjadi dalam kisah kebangkitan Yesus. Ketika kabar kebangkitan pertama kali diberitakan, ada banyak orang menganggapnya sebagai sesuatu yang tidak masuk akal, bahkan sia-sia. Namun hari ini kita berdiri di atas satu kebenaran yang kokoh. Kristus telah bangkit dan kebangkitannya bukanlah kisah sia-sia. Itu adalah pusat iman kita, saudara, sumber pengharapan kita dan dasar kemenangan kita. Melalui pembacaan ini, kita akan belajar beberapa hal penting. Yang pertama, kebangkitan Yesus melampaui logika manusia. Dalam Lukas 24 ayat 1 sampai 12 ini, kita membaca bahwa para perempuan datang ke kubur dengan membawa rempah-rempah. Mereka tidak datang ke kubur dengan iman bahwa Yesus bangkit. Mereka datang dengan ekspektasi bahwa tubuh Yesus masih ada di sana. Namun yang mereka temukan justru kubur yang kosong. Malaikat berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit." Saudara, kebangkitan Yesus seringkali tidak sesuai dengan logika manusia. Bahkan para murid pun tidak langsung percaya. Ayat 11 mencatat bahwa perkataan para perempuan itu dianggap sebagai omong kosong. Bukankah ini sering terjadi juga dalam hidup kita, saudara? Ketika Tuhan bekerja dengan cara yang tidak kita pahami, kita cenderung meragukannya. Ketika doa belum dijawab sesuai harapan kita, kita mulai berpikir bahwa iman kita sia-sia saja. Namun kebenaran firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, apa yang tampak mustahil bagi manusia adalah nyata dan tidak ada yang mustahil dalam kuasa Allah. Kebangkitan Yesus adalah bukti bahwa Tuhan bekerja melampaui keterbatasan logika kita. Kedua, kebangkitan Yesus mengubah ketakutan menjadi pengharapan. Para perempuan itu awalnya datang dengan duka, dengan hati yang hancur. Mereka kehilangan guru yang mereka kasihi. Namun ketika mereka mendengar kabar kebangkitan, hidup mereka berubah total. Dari kesedihan menjadi sukacita. Dari ketakutan menjadi keberanian.
Bayangkanlah seseorang yang kehilangan pekerjaan, lalu tiba-tiba mendapat panggilan untuk pekerjaan yang jauh lebih baik. Atau seseorang yang divonis sakit, tetapi kemudian menerima kabar bahwa ia sembuh. Perubahan itu, saudara, membawa harapan baru. Demikian pula kebangkitan Kristus, ia mengubah segalanya. Kematian bukan lagi akhir, kekalahan bukan lagi penutup cerita. Dalam Kristus selalu ada harapan. Saudara, mungkin hari ini ada di antara kita yang sedang berada dalam kubur kehidupan. Kubur kegagalan, kubur dosa, kubur keputusasaan. Namun kabar baik di Paskah ini berkata, kubur itu kosong. Artinya, tidak ada situasi yang terlalu mati bagi Tuhan untuk dihidupkan kembali. Yang ketiga, kebangkitan Yesus menuntut respons iman, bukan sekadar pengetahuan. Ketika Petrus mendengar kabar itu, ia tidak tinggal diam. Ia berlari ke kubur. Ia ingin memastikan sendiri. Dan ketika ia melihat kubur itu kosong, ia pulang dengan keheranan. Saudara, ada banyak orang tahu tentang kebangkitan Yesus, tetapi tidak semua meresponsnya dengan iman. Ada yang hanya menjadikannya sebagai cerita tahunan saja. Ada yang hanya merayakannya saja secara tradisi. Namun kebangkitan Kristus bukan sekadar informasi, saudara. Ini adalah undangan untuk mengalami kehidupan baru. Seperti listrik yang tersedia di rumah kita. Ia tidak akan memberi manfaat jika kita tidak menyalakan saklarnya. Demikian pula kuasa kebangkitan Kristus, saudara, tidak akan kita alami jika kita tidak membuka hati dan percaya. Iman bukan sekadar mengetahui, tetapi mempercayai dan menyerahkan hidup kepada Tuhan yang bangkit. Keempat, kebangkitan Yesus memberi kita identitas sebagai orang yang hidup dalam kemenangan. Yesus tidak hanya bangkit untuk membuktikan bahwa ia adalah Tuhan. Ia bangkit untuk memberikan kehidupan baru kepada kita. Seringkali kita masih hidup seolah-olah Yesus belum bangkit. Kita masih dikuasai rasa takut. Kita masih dikuasai rasa bersalah dan kekalahan. Padahal firman Tuhan mengatakan bahwa kita adalah pemenang. Bahkan lebih dari seorang pemenang. Ilustrasinya seperti seorang anak raja yang hidup seperti pengemis karena tidak tahu identitasnya. Padahal ia memiliki hak sebagai pewaris kerajaan. Saudara, kebangkitan Kristus mengingatkan kita bahwa kita bukan lagi orang yang terikat oleh dosa. Kita adalah ciptaan baru. Kita adalah anak-anak Allah. Kita hidup dalam kuasa kebangkitan. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah kebangkitan Yesus memanggil kita untuk menjadi saksi, bukan penonton. Para perempuan itu tidak berhenti pada pengalaman pribadi. Mereka pergi dan memberitakan kabar itu kepada para rasul. Saudara, kebangkitan bukan untuk disimpan, tetapi untuk diberitakan. Dunia membutuhkan kabar ini, bahwa ada harapan, ada keselamatan, ada hidup yang baru dalam Kristus. Dalam kehidupan sehari-hari, saudara, kesaksian kita bisa dimulai dari hal yang sederhana. Sikap yang penuh kasih, perkataan yang membangun, dan tentunya hidup yang mencerminkan Kristus. Orang mungkin tidak membaca Alkitab, tetapi mereka membaca hidup kita.
Karena itu saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita semua diingatkan bahwa kebangkitan Yesus bukanlah kisah sia-sia. Ini adalah realitas yang mengubah sejarah, mengubahkan hidup, dan memberikan pengharapan yang kekal. Jangan biarkan kebangkitan hanya menjadi cerita yang kita dengar setiap tahun. Biarlah itu menjadi kuasa yang kita alami setiap hari. Jika hari ini Anda merasa lemah, ingatlah, Kristus telah bangkit. Jika Anda merasa tidak ada harapan, ingatlah, kubur itu kosong. Jika Anda merasa hidup Anda sia-sia, ingatlah, Tuhan punya rencana yang hidup bagi saudara. Mari kita bangkit bersama Kristus dalam iman, dalam pengharapan, dan dalam kemenangan. Selamat Paskah, Kristus telah bangkit. Ia sungguh telah bangkit. Haleluya. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin.